Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 99 hingga bab 104. Bab 99. Pembunuhan yang menggemparkan. Jiang Tian, di saat seperti ini kau masih saja keras kepala. Tidakkah kau mengerti pepatah bahwa harta tidak boleh dipamerkan? Kau memiliki pil-pil berharga seperti itu, seharusnya tidak kau tunjukkan kepada orang lain. Jiang Lin begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia menatap tajam Jiang Tian, menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri di depan dirinya dan berkata dengan suara tegas. Hemp, kami adalah keturunan keluarga Jiang dari Jinling. Ayahku Jiang Yangming, dan kakekku Jiang Changgeng. Jika kalian berani menyentuh kami, pikirkan baik-baik akibatnya. Meskipun kata-katanya terdengar mengintimidasi, kedua tangannya yang gemetar tetap saja memperlihatkan rasa takut dan kegelisahan di dalam hatinya. Melihat hal itu, Jiang Tian tidak bisa menahan senyum, sekaligus merasa tersentuh. Sepupunya ini memang selalu bermulut tajam, tetapi hatinya lembut dan penuh tanggung jawab. Ia tidak menyangka bahwa dalam situasi seperti ini, Jiang Lin masih memiliki keberanian untuk berdiri melindunginya di hadapan jebakan pembunuhan yang begitu mengerikan. Keluarga Jiang dari Jinling hanyalah keluarga sekuler kelas 3. Aku bisa memusnahkannya tanpa usaha sedikit pun. Tang Qianbian berdiri dan berkata dengan wajah penuh penghinaan. Kami sudah menyelidiki dengan jelas. Jiang Tian ini hanyalah sampah tak berguna. Ia bahkan pernah menyinggung keluarga besar dari Yanjing. Sekalipun aku membunuhnya, keluarga Jiang tidak akan berani meminta pertanggungjawaban. Ia tertawa sinis lalu mengancam Jiang Tian. Jiang Tian, letakkan semua pilmu dan serahkan formula pil itu. Jika tidak, aku akan membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Hanya dengan kemampuanmu, itu masih jauh dari cukup. Jiang Tian sama sekali tidak panik. Ia malah tertawa dingin sambil memandang Hong Tianzhao. Patriark Hong, apakah kau berniat menegakkan keadilan untukku, atau justru bekerja sama dengan mereka? Hong Tianzhao berdiri, menatap Jiang Tian dengan mata dingin, lalu tertawa licik. Tuan Jiang, menurutmu sendiri bagaimana? Orang tak tahu malu. Kemarin kau memanggil Tuan Jiang sebagai saudara, hari ini kau malah memasang jebakan untuk membunuhnya dan merampas hartanya. Qiu Gong memarahi dengan penuh kemarahan. Tang Linglong juga berteriak. Kau mengingkari kata-katamu sendiri, bermuka dua, tidak punya moral sebagai pendekar, tapi masih berani menyebut diri sebagai Grandmaster bela diri. Kau benar-benar memalukan. Haha, keadilan dunia persilatan? Memangnya berapa nilainya? Hong Tianzhao tertawa terbahak-bahak. Aura ganasnya menyelimuti seluruh tempat, memperlihatkan wataknya yang kejam. Ia menatap Jiang Tian dengan dingin dan berkata sinis. Orang yang memamerkan harta hanya akan mengundang bencana. Kemarin aku sudah mengundangnya bergabung dengan keluarga Hong, tapi dia dengan sombong menolakku mentah-mentah. Maka wajar saja jika hari ini ia harus menghadapi akhir yang menyedihkan. Wajah Qiu Gong dipenuhi kesedihan. Inilah kebenaran dunia persilatan. Yang kuat berkuasa, yang lemah ditindas. Pada akhirnya, kekuatanlah yang menentukan segalanya. Dengan suara keras, Niu Bowen juga berdiri dan tertawa licik. Patriark Hong, untuk apa membuang waktu dengannya? Semua orang, mari kita bekerja sama membunuhnya. Setelah itu kita bagi-bagi rampasan. Bukankah menyenangkan? Ia menatap tas ransel Qiu Gong dengan rakus. Aku hanya ingin 2 pil penempat tubuh. Aku ingin pil esensi vital. Aku ingin pil roh api. Dalam sekejap, semua orang sudah membagi-bagi hasil rampasan seolah Jiang Tian sudah pasti mati. Jiang Tian, bagaimana ini? Serahkan saja formula pilnya kepada mereka. Jiang Lin gemetar ketakutan. Ia meringkuk di belakang Jiang Tian seperti anak kucing dan menangis pelan. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Para ahli bela diri itu semua berdiri, mengepung mereka dan perlahan mendekat. Dalam pandangannya, hari ini ia dan Jiang Tian pasti akan mati di sini. Namun Jiang Tian tetap setenang sebelumnya. Ia berbalik, mengusap kepala Jiang Lin, lalu berkata sambil tersenyum. Sepupu, lihatlah dengan jelas. Inilah kenyataan dunia ini. Antara bertarung atau mati, ini adalah perjuangan hidup dan mati. Ingatlah, jika orang ingin bertarung, maka kita akan melawan. Jangan pernah mundur. Setelah berkata demikian, ia berbalik menghadap Hong Tianzhao dan Shen Menge, lalu tertawa. Bagus, sangat bagus. Matanya sedikit terpejam, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum penuh kegembiraan. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Di masa lalu, aku menapaki jalan Dao dengan pembantaian,
menyapu miliaran tahun cahaya di alam semesta. Betapa menyenangkan. Setelah terlahir kembali, aku selalu menahan diri dan hampir tak pernah punya kesempatan melakukannya. Tatapan matanya berubah dingin, niat membunuhnya muncul perlahan. Tapi hari ini, kalian sendiri yang datang mengetuk pintu untuk dibantai. Aku benar-benar bahagia. Terima kasih. Hehe, bocah kecil, apa yang kau gumamkan? Sekarang saatnya kau mati. Tang Qianbian mendengus dingin. Dengan satu gerakan tangan, puluhan pisau lempar langsung melesat ke arah Jiang Tian. Begitu pisau-pisau itu keluar, berbagai bayangan tajam muncul di udara. Cahaya bilah berkilauan seperti gelombang laut, dingin menusuk tulang, menyerbu seperti sungai deras. Tajamnya seakan mampu membuat tubuh orang terkoyak hanya dengan satu sentuhan. 36 pisau terbang megah milik sekte Tang. Melihat itu, semua orang terkejut. Hemp, membunuh ayam dengan pisau banteng. Bisa mati oleh jurus sehebat ini, sudah merupakan kehormatannya. Sebagian orang mencibir dalam hati. Jurus pisau terbang megah adalah teknik rahasia sekte Tang, sangat kuat dan mematikan. Jangankan Jiang Tian yang hanya dianggap sampah keluarga Jiang, bahkan ahli puncak tenaga dalam pun bisa langsung tewas bersimbah darah. Bakat Qianbian memang tidak buruk. Meskipun belum sepenuhnya menguasai jurus ini, kekuatannya sudah sangat menakutkan. Di arena, pupil Hong Tianzhao menyempit. Di wajahnya tampak sedikit pujian. Haha, mereka mulai bertarung. Ternyata Kak Menge menggunakan tipu daya. Aku salah menilainya kemarin. Jiang Tian pasti mati kali ini. Di lingkaran penjaga luar, Chen Bo tertawa gembira sambil memegangi kepalanya. Melihat Tang Qianbian bergerak, wajahnya penuh kekaguman dan iri. Ya ampun, Tang Qianbian begitu hebat. Membunuh Jiang Tian benar-benar membuang-buang bakatnya. Sampah seperti dia sama sekali tidak layak dibunuh oleh ahli sebesar itu. Haha, bermain pisau di depanku? Apa kau pantas? Menghadapi serangan itu, Jiang Tian berdiri tegak dan tertawa mengejek. Seketika, ia mengangkat kedua tangannya yang seputih giok. 18 jurus bela diri abadi. Tangan pengikat naga. Telapak ki raksasa menerobos udara, samar namun kuat, sebesar batu kilangan seperti 5 jari gunung milik Buddha, langsung mencengkeram semua pisau itu. Krek, krek. Suara retakan terdengar beruntun. 36 pisau lempar dari baja langsung bengkok atau patah, lalu jatuh berserakan di tanah. Apa? Tang Qianbian tak percaya. Matanya membesar. Dengan satu hentakan kaki, ia melompat mundur seperti elang yang terbang. Pisau sekte Tang terkenal mampu menembus tubuh hanya dengan kartu remi. Dan pisau yang ia gunakan dibuat oleh ahli tempat terbaik, mampu memotong besi seperti lumpur. Namun kini, semuanya remuk seperti kertas bekas. Hari ini aku telah mencapai tahap kedua kultivasi Qi. Dengan satu tangan, aku mampu mengikat naga. Wajah Jiang Tian tetap tenang. Tangannya bergerak maju seolah memainkan kecapi. Aku sudah bilang, kau tidak punya kualifikasi bermain pisau di depanku. Sekarang lihat apa itu pisau yang sesungguhnya. Swiss, Swiss. Dari ujung jari Jiang Tian, bilah-bilah Qi melesat keluar seperti petir, mengepung Tang Qianbian dari segala arah. Tang Qianbian memang layak disebut jenius sekte Tang. Dalam keadaan terdesak, ia menggunakan teknik ringan swallow triple water, melompat lebih tinggi lagi ke udara. PU. Namun bilah Qi Jiang Tian jauh lebih cepat. Tubuhnya tertembus, darah muncrat ke segala arah. Ia jatuh ke tanah seperti anjing mati, mengotori lantai dengan darah merah menyilaukan. Setelah beberapa kejang singkat, dalam sekejap mata, Tang Qianbian tewas. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Tuan Tang? Niu Bowen dan yang lain saling pandang dengan wajah pucat. Gerakan Jiang Tian begitu halus namun cepat, hingga mereka tak sempat melihat bagaimana Tang Qianbian terbunuh. Jiang Tian, sejak kapan kau menjadi sekuat ini? Mata indah Jiang Lin terbelalak lebar. Mulutnya terbuka lebar, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Ia memang tidak mengerti bela diri, tapi hanya melihat Jiang Tian melambaikan tangan 2 kali. Lalu Tang Qianbian sudah tewas bersimbah darah. Wah, guru ternyata sekuat ini. Begitu perkasa. Tang Linglong menatap Jiang Tian dengan mata berbinar penuh kekaguman. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar menyaksikan kekuatan gurunya. Membentuk Qi menjadi senjata. Bocah ini adalah Grand Master Transformasi. Di antara kerumunan, Hong Tianzhao akhirnya menyadari dan berteriak kaget. Aku pernah mendengar ada seorang Grand Master di Linzhou. Jangan-jangan dia orangnya. Shen Menge melirik Qiu Gong dan Tang Linglong,
lalu wajahnya langsung memucat. Tak heran ia berani memamerkan harta dan melawan sendirian. Ternyata kita yang meremehkannya. Tebakanmu benar. Qiu Gong melangkah maju dan tertawa bangga. Kalian semua buta. Dia adalah Grandmaster Jiang Bei, Jiang Taichu. Tang Linglong berkacak pinggang dengan angkuh. Kalau kalian sedikit cerdas, cepatlah kabur. Jangan cari mati sendiri. Apa? Dia Jiang Taichu dari Jiang Bei. Mendengar itu, wajah Niu Bowen dan para ahli lainnya langsung berubah. Mereka mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Keluarga Jiang hanyalah keluarga biasa kelas 3. Dan Jiang Tian dulu hanyalah sampah tanpa kemampuan. Namun kini, ia telah menjadi Grandmaster Transformasi. Mereka yang berlatih puluhan tahun hanya mencapai tubuh besi, paling tinggi tenaga dalam. Sementara Jiang Tian telah melampaui semuanya. Penyesalan mulai memenuhi hati mereka. Paling-paling dia baru mencapai tahap awal transformasi. Dia sudah menghirup Rosacea fructus dan meminum teh rumput pemutus usus. Bahkan Grandmaster tua pun akan mati di sini. Di belakang Shen Menge, seorang lelaki tua kurus berjubah daois berdiri dan berkata dingin. Tetua dalam Shenong, Bu Xuanzi. Begitu melihatnya, Qiu Gong terkejut. Lelaki tua ini tampak lemah, namun matanya bersinar tajam. Ia adalah ahli racun paling berbahaya di Shenong. Teh yang kita minum tadi adalah teh rumput pemutus usus, dan aroma di meja adalah Rosacea fructus. Qiu Gong tertegun. Benar. Aku butuh 10 tahun untuk menyempurnakan racun ini. Bahkan pejuang alam dewa pun bisa tumbang. Menggunakannya pada kalian benar-benar pemborosan. Bu Xuanzi berkata dengan nada menyesal. 2 racun sekaligus. Kalian benar-benar keji. Wajah Qiu Gong berubah drastis, hatinya diliputi keterkejutan mendalam. Bab 100. Membunuh bagaikan menginjak semut. Rosacea fructus adalah racun yang dahulu diciptakan oleh Master Liu Bowen pada zaman dinasti Ming. Dengan bantuan racun inilah Zhu Yuanzhang pernah meracuni puluhan ribu prajurit elit serta jenderal-jenderal Chen Youliang. Racun ini terkenal dengan julukan, jatuh dari kuda hanya karena menciumnya. Racun tersebut sangat efektif untuk menekan para praktisi bela diri. Begitu seseorang menghirupnya, seluruh tubuhnya akan menjadi lemas, tak mampu menggerakkan tenaga dalam maupun ki roh yang mendalam. Pada akhirnya, ia hanya bisa pasrah dibantai orang lain. Adapun teh rumput pemutus usus, itu adalah racun yang ditemukan oleh Fuxi, leluhur agung yang disembah oleh Shenong. Ketika Fuxi mencicipi ratusan jenis tumbuhan obat untuk mencari khasiatnya, ia justru meninggal karena tanpa sengaja meminum teh ini. Bahkan orang bijak kuno pun tewas oleh racun tersebut. Bisa dikatakan, tidak ada penawar baginya. Memikirkan hal itu, Qiu Gong mencoba menggerakkan seni kultivasinya. Namun ia mendadak menyadari bahwa aliran darah di tubuhnya menjadi tidak lancar, napasnya melemah, dan kekuatannya seolah menghilang. Wajahnya langsung dibanjiri keringat dingin. Ya Tuhan! Ya Tuhan! Ia berteriak putus asa. Sekarang racun itu seharusnya sudah bekerja. Bu Xuanzi memandang Jiang Tian dengan tatapan penuh hinaan, seolah sedang melihat seorang idiot. Tapi bagaimanapun juga, jumlah kami begitu banyak. Bahkan anak kecil berusia 3 tahun pun bisa membunuh kalian hanya dengan 1 jari. Saat itu, Tang Linglong mulai merasa tubuhnya lemas dan langsung roboh ke tanah. Tak lama kemudian, Qiu Gong pun ikut terjatuh. Haha, mereka sudah pingsan semua. Racun Shenong benar-benar luar biasa. Niu Bowen dan yang lain langsung bersorak gembira. Hehe, kalian menyebut itu racun? Bagiku, itu tak lebih dari kacang gula. Ekspresi Jiang Tian tetap tidak berubah sedikit pun. Ia mengibaskan tangan kanannya, dan 3 butir pil penawar langsung melesat masuk ke mulut mereka bertiga. Selama puluhan ribu tahun mengembara di langit berbintang, Jiang Tian telah melihat segala macam bahaya. Ia pernah memasuki wilayah kematian, mendaki gunung iblis, bahkan menyeberangi samudra racun. Di sana dipenuhi kabut beracun serta makhluk-makhluk berbahaya. Itu adalah tempat paling beracun di seluruh alam semesta. Dibandingkan dengan racun di tempat-tempat mengerikan itu, racun yang digunakan Bu Xuanzi hanyalah mainan anak-anak. Omong kosong tak tahu malu. Sampah seperti kau berani meremehkan racun Shenong? Aku akan mengambil nyawamu lebih dulu. Niu Bowen meraung keras lalu memimpin serangan menuju Jiang Tian. Ia ingin merebut jasa pertama. Jika bisa membunuh Jiang Tian lebih dulu, pasti ia akan mendapat lebih banyak pil obat sempurna. Awalnya ia memang sedikit gentar saat melihat Jiang Tian membunuh Tang Qianbian. Namun sekarang Jiang Tian telah diracuni. Jadi apa yang perlu ditakutkan?
Niu Bowen langsung mengeluarkan jurus andalannya, tinju pembelah 8 trigram. Pembelah berarti membelah dan memecah. 8 trigram adalah simbol yang diciptakan oleh Fuxi. Tinju itu seperti kapak emas yang membelah udara, tak terbendung. Setiap pukulan dan tendangannya bagaikan nyala api yang melesat ke langit atau aliran emas yang menyembur dari bumi. Jurus tinju pembelah 8 trigram miliknya sudah mencapai tingkat tinggi. Jika ada ahli tinju biasa melihatnya, mereka pasti akan langsung sujud kagum. Setelah serangkaian gerakan memukau, ia melancarkan satu pukulan lurus seperti proyektil meriam. Angin meraung, kekuatan tinjunya mengerikan, seolah naga ganas baru saja keluar dari lautan. Dengan pukulan ini, aku pasti bisa membunuhnya di tempat. Mata Niu Bowen melotot, wajahnya penuh keyakinan. Sayang sekali, kesempatan ini direbut Niu Bowen. Elder Bu sudah berkata bahkan anak kecil pun bisa membunuhnya. Kenapa aku tak maju saja tadi? Chen Bo menyesal setengah mati. Banyak praktisi lain juga berpikiran sama. Sementara itu, Hong Tianzhao dan Bu Xuanzi sudah duduk santai, minum teh dan mengunyah biji melon. Mereka sama sekali tak berminat lagi menonton. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah duang. Begitu pukulan Niu Bowen mengenai Jiang Tian, tiba-tiba muncul perisai cahaya keemasan di sekeliling tubuhnya. Pukulan itu seperti menghantam lonceng emas raksasa dan memantulkan suara keras. Bagaimana mungkin? Niu Bowen terpental mundur karena benturan itu dan menatap Jiang Tian dengan wajah terkejut. Hehe, sampah sepertimu berani memamerkan tinju di depanku. Jiang Tian tertawa kecil lalu membalas dengan satu pukulan. Pukulan itu terlihat biasa saja, bahkan seperti gerakan main-main anak kecil. Namun sebenarnya itu adalah jurus tinju pembelah gunung dari seni bela diri abadi. Kini Jiang Tian berada di tahap kedua kultivasi Qi. Satu pukulan darinya mampu menghancurkan batu raksasa. Lao Niu, cepat menghindar. Bu Xuanzi, Hong Tianzhao, dan Shen Menge berteriak bersamaan. Niu Bowen hanya merasakan angin ganas menerjang ke arahnya. Pukulan itu terasa seberat gunung, tak terlukiskan. Seolah mampu meruntuhkan langit dan membelah bumi. Iron Body Horizontal Training. Niu Bowen meraung dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan. Otot-ototnya mengembang, pembuluh darahnya menonjol. Tak kusangka Lao Niu juga menguasai teknik tubuh besi. Mungkin ia bisa menahan serangan seorang Grandmaster. Bu Xuanzi bergumam memuji. Jiang Tian sudah diracuni. Kekuatan serangannya pasti melemah. Hong Tianzhao juga mulai merasa tenang. Boom! Gelombang tinju tak kasat mata menghantam tubuh Niu Bowen. Ia merasa seperti ditabrak truk berkecepatan tinggi. Ia menjerit menyedihkan, tubuhnya terlempar jauh dan menghantam meja batu hingga hancur berantakan. Tulang dadanya remuk, dagingnya robek, darah menyembur kemana-mana. Begitu kuat. Niu Bowen memuntahkan darah bercampur potongan organ dalam, lalu tewas di tempat. Seluruh organ tubuhnya telah hancur oleh pukulan Jiang Tian. Bagaimana mungkin ia masih bisa hidup? Jangan buang waktu lagi. Kalian semua maju bersama saja. Aku masih harus pulang memasak sup untuk istriku. Jiang Tian membunuh dua orang hanya dengan beberapa gerakan. Satu adalah ahli tinju puncak tubuh besi, satu lagi adalah jenius sekte Tang. Namun ekspresinya tetap santai, seolah baru saja menepuk mati dua ekor lalat. Di hatinya, ia hanya memikirkan bagaimana segera pulang dan memasak makanan untuk Zhao Sueking. Sombong sekali. Wajah Hong Tianzhao berubah drastis. Ia berdiri dan menghancurkan meja dengan satu tamparan. Mungkinkah dua racun itu benar-benar tak berguna padanya? Ini tidak masuk akal. Bu Xuanzi mulai panik. 5 menit telah berlalu. Seharusnya racun sudah bekerja, tapi Jiang Tian masih membunuh dengan begitu mudah. Hatinya mulai gelisah. Seperti yang dia inginkan. Semuanya, serang. Wajah Shen Menge berubah-ubah. Lalu ia tersenyum manis dan berkata, siapapun yang membunuh Jiang Tian, akan kuberikan seluruh pilnya. Ia juga akan menjadi tamu kehormatan Shenong dan mendapat 20 pil obat sempurna. Bunuh, bunuh, bunuh. Tak perlu memikirkan aturan dunia persilatan lagi. Serang bersama. Kata-kata Shen Menge seperti menyiram minyak ke api. Awalnya pil Jiang Tian sudah sangat menggoda. Kini ditambah janji menjadi tamu kehormatan Shenong, semua orang langsung gelap mata. Puluhan praktisi bela diri langsung maju menyerang. Senjata terhunus, tenaga dalam meledak. Hanya Shen Menge, Bu Xuanzi, dan Hong Tianzhao yang tetap diam di belakang. Medan pertempuran seketika bergemuruh. Puluhan ahli bergerak serentak,
niat membunuh memenuhi langit. Bahkan seorang Grandmaster transformasi pun akan ragu menghadapi pemandangan seperti ini. Namun Jiang Tian hanya tertawa. Haha, harusnya sejak tadi begini. Aku benar-benar ingin cepat pulang memasak sup untuk istriku. Ia tetap tenang, melangkah maju tanpa rasa takut. Seorang pendekar dengan pedang besar menebas kepalanya. Jiang Tian hanya menjentikkan jarinya. Kelang! Pedang itu terlempar ke udara. Tamparan Jiang Tian mendarat. Bang! Kepala pendekar itu meledak seperti semangka busuk. Dengan jentikan lain, seorang pendekar berjubah hitam tertembus dahinya dan langsung roboh. Hehe! Bahkan satu serangan pun tak bisa kalian tahan? Sungguh mengecewakan. Jiang Tian berjalan santai di tengah kerumunan, membunuh orang seperti menginjak semut. Dalam sekejap, 5 kepala melayang, 7 tubuh terbelah 2. Darah mengalir seperti sungai. Gunakan jurus terkuat kalian, atau aku tidak akan merasakan kesenangan membunuh. Para praktisi yang tersisa gemetar ketakutan. Apakah dia iblis? Bagaimana mungkin dia sekuat ini? Akhirnya, satu persatu melempar senjata dan berlutut. Tuan Jiang, kami hanya dibujuk Shen Menge dan Hong Tianzhao. Mohon ampun, kami bersedia menjadi anjingmu. Jiang Tian tertawa dingin. Semut seperti kalian ingin menjadi anjingku? Kalian terlalu tinggi menilai diri sendiri. Berlututlah dan jangan bergerak. Siapa bergerak, mati. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 20 ahli bela diri tewas di tangannya. Di atas panggung, hanya tersisa Bu Xuanzi, Hong Tianzhao, dan Shen Menge yang berdiri pucat pasi. Seluruh arena hening seperti kuburan. Jiang Tian tetap tenang. Ia menatap mereka bertiga dengan senyum mengejek. Aku penasaran. Apakah sekarang kalian mulai menyesal memasang jebakan pembunuhan ini? Bab 101, Guru Liar. Di puncak gunung, mayat bergelimpangan dan darah mengalir kemana-mana. Pemandangannya benar-benar tragis. Bau amis darah yang menyengat memenuhi udara. Tang Linglong dan Jiang Lin saling berpelukan. Mata mereka terbelalak lebar, wajah pucat pasi, menatap semua yang terjadi di hadapan mereka dengan perasaan tak percaya. Awalnya Jiang Lin berpikir bahwa pihak lawan telah menyiapkan jebakan mematikan dan penyergapan berlapis. Dalam keadaan seperti itu, sepupunya yang selama ini dianggap tak berguna pasti akan mati tanpa sisa. Namun tak disangka, hanya dalam waktu 1 menit, Jiang Tian menyapu seluruh medan pertempuran dan membantai semua musuhnya. Apakah ini benar-benar sepupuku yang dulu dikenal sebagai sampah tak berguna? Memandang Jiang Tian yang berdiri angkuh di tengah lautan mayat dan darah, menatap dunia dengan sikap tak tertandingi, Jiang Lin merasa seolah dirinya sedang bermimpi. Aku tak pernah menyangka. Guru ternyata sekuat ini. Tang Linglong merinding melihat pemandangan itu. Ia teringat bagaimana semalam dirinya berkata bahwa Jiang Tian adalah orang baik, dan Jiang Tian hanya tersenyum samar. Baru sekarang ia memahami makna senyum itu. Jiang Tian saat ini memancarkan aura membunuh yang menjulang ke langit, seperti dewa iblis yang mampu menekan ribuan roh jahat di neraka. Begitu kuat, begitu menakutkan. Namun kemudian ia berpikir lagi. Gurunya begitu perkasa dan kejam. Sebagai muridnya, siapa lagi yang berani menggertaknya? Seketika ia merasa bangga dan penuh rasa hormat. Hari ini akhirnya aku menyaksikan sendiri wajah sejati Master Jiang. Bahkan Qiu Gong pun tertegun. Ia mengangkat tangan, menunjuk Hong Tianzhao dan yang lain sambil berteriak. Sekarang kalian tahu kehebatan Tuan Jiang, kan? Cepat berlutut dan memohon ampun. Pada saat ini, hatinya benar-benar dipenuhi rasa bangga. Hehe, jadi kau memang Jiang Taichu, Grandmaster muda dari Provinsi Jiangbei. Hong Tianzhao tertawa dingin, melangkah maju dengan sikap angkuh. Benar, itu aku, jawab Jiang Tian dengan tenang. Usiamu masih muda tapi sudah mencapai tahap transformasi. Itu memang bakat langka. Di masa depan, kau mungkin bisa menjadi master besar. Sayangnya, kau bertemu denganku hari ini. Hong Tianzhao mendengus meremehkan, penuh percaya diri seolah kemenangan sudah berada di tangannya. Aku memang tidak berbakat. Namun 5 tahun lalu aku sudah memasuki tahap transformasi awal. Kini aku sudah mencapai transformasi puncak. Membunuhmu semudah memotong rumput. Sambil berkata demikian, ia menjentikkan jarinya. Sinar Qi langsung menembus meja batu di depannya hingga berlubang. Jiang Lin langsung tegang. Seorang Grandmaster transformasi adalah sosok setara dewa. Jika Jiang Tian bertarung dengannya, hasilnya benar-benar sulit dipastikan. Tunggu. Elder Bu Xuanzi mengangkat tangan menahan,
lalu menatap Jiang Tian dengan sorot mata tulus. Tuan Jiang, bakatmu dalam meramu pil benar-benar membuatku kagum. Jika kau bersedia bergabung dengan Sekte Shenong dan menjadi pelindung kami pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Ketua Sekte sangat mencintai orang berbakat. Aku sendiri akan membimbingmu dalam seni alkimia. Jika kau mau bergabung dengan Shenong, kau adalah sahabatku. Aku tentu akan berdamai denganmu. Jika tidak, maka ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Hong Tianzhao berkata sambil tersenyum dingin. Shen Menge juga ikut berbicara dengan nada lembut. Tak ada pohon yang bisa menjadi hutan sendirian. Jiang Taichu, jika kau bergabung dengan Shenong, kau akan memiliki dukungan besar. Kau juga bisa membaca manual rahasia sekte dan mendapat bimbingan langsung dari ketua sekte. Ketiganya jelas memiliki rencana yang sama. Begitu Jiang Tian bergabung, tentu ia harus menyerahkan resep pil dan teknik alkimianya. Ya ampun. Bisa mendapat bimbingan pribadi ketua sekte. Banyak praktisi bela diri yang iri setengah mati. Kesempatan seperti ini sungguh luar biasa. Kalau aku yang ditawari, pasti langsung setuju. Chen Bo yang berada di barisan luar memandang dengan mata merah penuh iri. Zhang Menzuozimu, ketua sekte Shenong, dikenal sebagai tetua pil. Kemampuannya dalam meramu pil bahkan melampaui sekte-sekte alkimia lainnya. Namun tak disangka, Jiang Tian justru tertawa menghina. Zuo Zimu ingin memberiku petunjuk dalam alkimia? Apa dia layak? Dulu dia bahkan tak pantas menjadi pembuat kipas untukku. Kurang ajar. Sombong dan bodoh. Bu Xuanzi meraung marah. Shen Menge hanya menggeleng pelan, merasa keputusan Jiang Tian sungguh tak bijaksana. Baiklah, karena kau tak tahu diri, mari bertarung. Hong Tianzhao akhirnya tak tahan lagi. Wajahnya mengeras dan penuh niat membunuh. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa arti sesungguhnya seorang Grandmaster bela diri. Grandmaster bela diri? Di mataku kau tak lebih dari ayam liar. Jiang Tian menatapnya sambil tertawa mengejek. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh arena terdiam. Hong Tianzhao telah terkenal lebih dari 10 tahun. Di Provinsi E, namanya nyaris tak tertandingi. Master itu seperti naga, tak boleh dihina. Hong Tianzhao berkata dingin. Haha, naga, kau bahkan tak layak disebut cacing busuk. Jiang Tian tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini terlalu bodoh. Mereka mengira setelah mencapai tahap transformasi bisa menyapu segalanya. Mereka sama sekali tak tahu kengerian kekuatan seorang kultivator sejati. Di dunia luar, kultivator tingkat awal saja sudah bisa membantai mereka seperti semut. Anak sombong. Kau mencari mati. Hong Tianzhao melonjak ke udara seperti burung raksasa. Ya Tuhan, Patriark Hong benar-benar bisa terbang. Inilah yang disebut master seperti naga. Entah kapan aku bisa terbang seperti itu. Sorak pujian menggema. Qiu Gong, lindungi Jiang Lin dan mundur. Perintah Jiang Tian. Siap. Mereka bertiga segera mundur. Jiang Tian melangkah di udara seolah ada tangga tak terlihat di bawah kakinya. 8 langkah kemudian, ia sudah melayang tenang di langit. Luar biasa. Wajah Shen Menge berubah serius. Dalam hal ilmu meringankan tubuh saja, Jiang Tian sama sekali tak kalah. Guru benar-benar keren. Mata Tang Linglong bersinar penuh kekaguman. Dia benar-benar manusia. Jiang Lin tertegun menatap Jiang Tian yang berdiri di udara seperti dewa. Mati. Hong Tianzhao menukik turun, menghunus pedang emas yang memancarkan cahaya menyilaukan. Gelombang pedang emas membentuk lautan Qi yang mengamuk, menebas ke arah Jiang Tian. Jurus pedang lautan amarah, pedang emas api. Bu Xuanzi berseru kaget. Jurus ini adalah warisan sekte Tianshan, jurus pamungkas keluarga Hong. Ditambah pedang emas api yang berada di peringkat 30 besar senjata dewa, kekuatannya sungguh mengerikan. Qi pedang menyapu segala arah, membelah batu, merobek udara. Sayang sekali Master Jiang tidak membawa senjata. Gumam Qiu Gong cemas. Namun Jiang Tian hanya tertawa. Menghancurkanku menjadi ribuan bagian? Dasar tak tahu diri. Aku akan membunuhmu dengan satu tamparan saja. Jiang Tian meludah ke kedua telapak tangannya, menggosokkannya dengan gaya sangat kasar. 18 seni bela diri abadi. Tangan penutup langit. Begitu tamparan itu dilepaskan, gelombang Qi raksasa menyapu seluruh arena. Satu persatu Qi pedang emas hancur seperti kertas. Apa? Wajah Hong Tianzhao berubah drastis. Dalam sekejap, Jiang Tian sudah muncul di depannya.
Dua jari menusuk lurus ke matanya. Arg! Hong Tianzhao menjerit kesakitan. Belum sempat pulih, tendangan tak tahu malu menghantam tepat di selangkangannya. Aduh! Ibu! Ia terpental jatuh seperti anjing sekarat, berguling-guling di tanah sambil memegangi bagian vitalnya. Wajahnya bengkak, matanya lebam seperti panda. Air mata mengalir deras, penampilannya benar-benar menyedihkan. Bab 102. Kematian seorang Grandmaster. Ya Tuhan, ada cara bertarung seperti itu. Sangat sederhana dan kasar, tanpa pola sama sekali. Semua orang tercengang. Mereka benar-benar terdiam tak percaya. Duel para master legendaris seharusnya megah, elegan, dan penuh keagungan, seperti pertarungan dewa-dewi di langit. Konon bertahun-tahun lalu, ketika Ye Zhantian dari Tiongkok bertarung melawan Lin Zhenyu dari lingkaran besar Danau Shizihu, pertempuran itu mengguncang langit dan bumi. Lengan baju mereka bisa membentuk dinding, hujan berubah menjadi panah, bahkan gelombang air setinggi lebih dari 10 meter tercipta akibat benturan kekuatan mereka. Namun gaya bertarung Jiang Tian di depan mereka sekarang, menusuk mata, menendang selangkangan, sama sekali tidak berbeda dengan perkelahian preman jalanan, jika mengabaikan fakta bahwa Jiang Tian sedang bertarung sambil melayang di udara. Tak tahu malu, teriak Shen Menge dengan nada jijik. Ketika Jiang Tian mendekatinya barusan, Hong Tianzhao merasa tubuhnya dibungkus oleh aura yang sangat kuat, seolah-olah ia terkurung dalam tong beton. Ia bahkan tak bisa bergerak sedikit pun dan hanya bisa membiarkan Jiang Tian menusuk matanya. Sepertinya tubuh bocah ini benar-benar sangat kuat. Jika bertarung jarak dekat, aku pasti akan sangat dirugikan. Memikirkan hal itu, Hong Tianzhao meraung keras. Pedang emas api di tangannya menebas secara horizontal, dari atas ke bawah, mengeluarkan ratusan bilah ki pedang. Ki pedang itu membeku di udara, melayang tenang tanpa segera menghilang. Di bawah sinar matahari yang terik, cahaya keemasannya begitu menyilaukan. Akhirnya ia menebaskan pedangnya dengan keras dan berteriak lantang. Rahasia tertinggi jurus pedang lautan amarah, naga api keluar dari laut. Kerak! 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 Dalam sekejap, ratusan ki pedang itu digerakkan olehnya, membentuk seekor naga pedang raksasa sepanjang sekitar 30 kaki, memancarkan cahaya emas menyilaukan. Kemanapun naga pedang itu lewat, suhu menjadi sangat panas hingga bahkan bebatuan gunung mulai retak. Kekuatannya luar biasa dahsyat. Bahkan jika seorang Grandmaster tua berada di sini, ia tetap akan kewalahan dan pusing menghadapi jurus ini. Naga pedang itu mengeluarkan suara aneh menyerupai raungan naga, membawa niat membunuh yang mengamuk. Ia berputar dan meliuk, menjebak Jiang Tian di tengah-tengahnya. Lalu kepala naga itu menerjang ke arah Jiang Tian yang berdiri di platform. Ini adalah jurus terkuat dari pedang lautan amarah. Ditambah dengan dukungan pedang emas api, kekuatannya berlipat ganda. Bu Xuanzi terengah kagum, matanya penuh hasrat. Dasar bocah hina dan tak tahu malu, kali ini dia pasti mati, ujar Shen Menge dengan nada yakin. Inikah kekuatan seorang master sejati? Naga api. Melihat jurus naga api keluar dari laut itu, wajah Chen Bo memucat. Matanya hampir melompat keluar dari rongganya. Ia hampir saja ingin bersujud menyembah. Apa? Apa dia masih manusia? Mata indah Jiang Lin terbelalak lebar. Wajahnya sepucat kertas. Ia merasa Hong Tianzhao sama sekali bukan manusia, melainkan makhluk gaib yang mampu membalik sungai dan lautan. Penggunaan ki pedang Hong Tianzhao benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Qiu Gong menghentakkan kaki dengan cemas dan bergumam. Mengapa Master Jiang tidak menghindar? Kali ini dia benar-benar dalam bahaya. Naga api yang terbuat dari ki pedang itu pada dasarnya sangat tajam dan mampu menembus apapun. Ditambah lagi panas api yang menyertainya, membuatnya semakin mengerikan. Kecuali seorang master memiliki senjata atau alat sihir untuk bertahan, ia harus segera mundur. Namun Jiang Tian justru membiarkan dirinya dikepung. Pada saat ini, Qiu Gong hanya bisa menghela napas penuh penyesalan. Walaupun Jiang Tian berbakat luar biasa, pengalamannya dalam pertarungan tampaknya masih kurang, sehingga kini ia terjebak dalam posisi pasif. Para praktisi bela diri dan penjaga luar di sekitar bahkan semakin terpesona menyaksikan pemandangan itu. Setelah mengeluarkan jurus, naga api keluar dari laut. Hong Tianzhao merasa sangat percaya diri. Ia mengangkat pedangnya dan tertawa dingin. Jiang Taichu, bagaimana dengan jurusku ini? Bagaimana? Sampah tetaplah sampah, jawab Jiang Tian tenang. Di tengah kepungan naga api dan ki pedang, wajah Jiang Tian tetap santai. Ia tersenyum ringan dengan sudut bibir terangkat penuh hinaan. Bocah kurang ajar.
Sudah mau mati masih berani membantah. Mendengar itu, Hong Tianzhao semakin murka. Ia hampir melompat sambil memaki. Namun tepat ketika kepala naga pedang itu hampir menyentuh Jiang Tian. Jiang Tian mengulurkan telapak tangannya yang putih seperti giok, lalu mengepalkannya tiba-tiba, menangkap satu persatu ki pedang dengan tangan kosong. Kerak! Dengan satu remasan, Jiang Tian benar-benar menghancurkan ki pedang yang tajam dan panas itu. Bagaimana mungkin? Bola mata Hong Tianzhao nyaris melompat keluar. Sangat lemah. Jiang Tian membuka mulutnya, dengan mudah mengendalikan kepala naga pedang itu, lalu menggeleng kecewa. Hancur! Ia mengepalkan tangan kirinya, mengangkatnya tinggi-tinggi, berputar, lalu meninju tepat ke bagian tengah naga pedang. Bagi kebanyakan orang, pukulan itu tampak ringan dan tak bertenaga, seperti seorang anak yang sedang berlatih taiji di taman pada pagi hari. Namun bagi mereka yang mengerti, pukulan itu sungguh menakutkan. Kekuatannya seperti meteor jatuh dari langit, atau seperti runtuhnya sebuah gunung raksasa. Boom! Dengan suara ledakan dahsyat, naga pedang itu langsung hancur berkeping-keping di bawah satu pukulan Jiang Tian. Tanah bergetar hebat, debu beterbangan ke segala arah. Bahkan beberapa orang sampai muntah darah akibat getaran kekuatan itu. Sisa-sisa ki pedang beterbangan seperti bunga yang ditebarkan Dewi, melubangi meja-meja batu di sekitar hingga penuh lubang. Ketika angin berhenti dan debu mengendap, Jiang Tian berjalan keluar dari pusat badai dengan ekspresi santai, seolah tak terjadi apa-apa. Pertarungan seperti ini lumayan menarik juga, ujarnya sambil tersenyum. Hong Tianzhao, trik apa lagi yang kau miliki? Bahkan jurus pamungkas naga api keluar dari laut bisa dipatahkan. Dan dia mematahkannya hanya dengan tubuhnya sendiri. Hong Tianzhao benar-benar tercengang. Wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya, rasa takut muncul di matanya. Ia benar-benar ketakutan setengah mati. Ki pedang yang ia banggakan bahkan mampu menghancurkan mobil. Namun dihancurkan Jiang Tian hanya dengan satu pukulan ringan. Di mana keadilan dunia ini? Aku belum pernah melihat fisik sekuat ini. Tubuh sekuat itu hanya ada di zaman kuno. Wajah Bu Xuanzi juga berubah drastis. Kekuatan Jiang Tian benar-benar melampaui imajinasinya. Aku benar-benar meremehkannya. Wajah cantik Shen Menge memucat. Untuk pertama kalinya ia ragu apakah jebakan pembunuhan yang ia susun ini adalah keputusan yang salah. Makhluk ini bukan manusia. Dia iblis. Iblis sungguhan. Ya Tuhan, aku justru memusuhi iblis seperti ini. Tamat sudah hidupku. Sementara itu Chen Bo sudah tergeletak lemas di tanah. Celananya basah karena ia kencing di celana akibat ketakutan. Hong Tianzhao, kau sudah menyerangku berkali-kali. Sekarang, giliranku. Jiang Tian menatapnya dengan ekspresi datar dan nada ringan. Jiang. Hong Tianzhao masih bimbang apakah harus bersujud memohon ampun atau melawan sampai mati. Namun Jiang Tian sudah mengayunkan tangannya. Menghancurkan sungai bintang. Jiang Tian mengangkat alisnya dan berteriak. Seketika, sebuah ki pedang raksasa sepanjang 30 kaki menyapu ke arahnya. Formasi pedang langit. Ki pedang raksasa itu semakin membesar di mata Hong Tianzhao. Ia berteriak keras, menghentakkan kakinya ke tanah. Dengan suara ledakan beruntun, satu demi satu ki pedang keemasan muncul dari tanah seperti bunga teratai emas yang bermekaran. Setiap ki pedang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan, berputar cepat hingga menyatu seperti ember besi raksasa yang melindungi tubuhnya. Formasi pedang astral. Ini jurus pertahanan terkuat dari pedang lautan amarah. Shen Men gemetar menyaksikannya. Seorang master tetaplah master. Formasi pedang langit ini konon mampu menahan bahkan tembakan senapan mesin, bahkan serangan peluru artileri dalam waktu singkat. Ini jurus terkuatmu. Jiang Tian tertawa dingin. Tanpa ragu ia mengayunkan jarinya ke bawah. Sreet. Ki pedang menghancurkan sungai bintang langsung menebas formasi itu. Formasi yang tampak tak tergoyahkan itu langsung terbelah seperti daging yang disayat pisau panas. Kepala Hong Tianzhao terbang ke udara. Darah panas menyembur setinggi 3 hingga 4 meter. Menyembur ke segala arah seperti bunga darah yang mekar di langit. Sesaat kemudian, formasi pedang itu runtuh dan lenyap tanpa jejak. Tubuh tanpa kepala itu ambruk ke tanah dan tak bergerak lagi. Patriark Provinsi E, ahli transformasi puncak, salah satu master terkemuka Tiongkok, Hong Tianzhao. Tewas. Seluruh arena tenggelam dalam keheningan mematikan. Semua orang terpaku, tak mampu mempercayai apa yang baru saja terjadi. Jiang Tian telah membunuh para ahli satu demi satu,
menghancurkan naga pedang dengan tangan kosong, mematahkan formasi pedang, lalu menebas kepala Hong Tianzhao dengan satu serangan. Semua orang gemetar seperti jatuh ke dalam gudang es. Tak ada lagi niat melawan. Yang tersisa hanyalah rasa takut dan keputusasaan. Sekarang, apakah kalian sudah yakin? Jiang Tian melangkah di antara genangan darah, berbalik perlahan menatap Bu Xuanzi, Shen Menge, dan yang lainnya. Saat ini ia tampak tenang dan bersih. Debu beterbangan di sekelilingnya, namun tak ada setitik pun kotoran menempel di tubuhnya. Dengan pakaian putihnya, ia tampak seperti makhluk abadi yang turun dari langit. Kami tunduk. Para tetua dari keluarga Lu segera berlutut dan bersujud. Kami tunduk. Dua murid yang tersisa juga langsung berlutut, bersujud seperti menumbuk bawang putih. Mulai sekarang, jika murid sekte Tang bertemu Master Jiang, kami pasti akan mundur dan memberi hormat. Orang-orang dari sekte Tangshu juga berlutut gemetar. Kami dari Luoyang juga tunduk. Kami tunduk. Satu demi satu praktisi bela diri berlutut, tak berani mengangkat kepala. Sepupuku. Ternyata sekuat ini, dia benar-benar seperti dewa. Melihat puluhan praktisi bela diri bersujud menyembah Jiang Tian, Jiang Lin merasa seolah berada dalam mimpi. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Namun tiba-tiba ia melihat Chen Bo yang juga sedang berlutut. Amarahnya langsung meledak. Bajingan, masih berani menggertakku, ya? Jiang Lin berjalan mendekat dengan langkah cepat. Nona Jiang, aku tak berani lagi. Sungguh. Chen Bo ketakutan setengah mati. Ia takut Jiang Tian akan membunuhnya kapan saja. Plak! Jiang Lin langsung melepas sepatunya, mencengkeram dagu Chen Bo, lalu menampar wajahnya habis-habisan. Plak! 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 Suara tamparan menggema di seluruh arena. Wajah Chen Bo membengkak ungu, darah bercampur ingus beterbangan. Ampun, Nona Jiang. Aku tak berani lagi. Sakit sekali, tolong hentikan, teriak Chen Bo sambil menangis. Sejak kecil, Jiang Lin belum pernah merasa sebangga dan sepuas hari ini. Sambil memukulnya, ia teringat kembali kata-kata Jiang Tian sebelumnya. Dalam pertarungan hidup dan mati, selain harus teliti dan hati-hati, kau juga harus berani bertarung sampai akhir. Ketika dua orang bertemu di jalan sempit, yang berani akan menang. Kau memang cerdas dan berhati-hati, tapi kau kurang keberanian untuk bertarung habis-habisan. Dulu ia mengira Jiang Tian hanya sombong dan bodoh. Baru hari ini ia menyadari, kata-kata Jiang Tian benar adanya. Dan yang terpenting, Jiang Tian benar-benar memiliki keberanian untuk membuktikannya. Bab 103. Bagaimana jika seluruh dunia menjadi musuh? Melihat sikap Jiang Lin yang mendominasi, Jiang Tian hanya tersenyum tipis dan membiarkannya melampiaskan kekesalannya. Akhirnya, tatapan Jiang Tian jatuh pada Bu Xuanzi. Dengan nada datar ia berkata, "Tetua Bu, di mana markas sekte Shenong kalian?" Tubuh Bu Xuanzi sedikit gemetar, namun bagaimanapun juga ia adalah tetua dari sekte besar Danding. Ia segera menenangkan diri dan berkata dengan serius, "Apotecari Jiang, memang benar sekte Shenong kami telah menyinggung Tuan. Tetapi balas dendam bukanlah jalan yang bijaksana. Musuh sebaiknya didamaikan, bukan terus dipertajam." Hemp! Omong kosong orang lemah. Jiang Tian tertawa dingin penuh penghinaan. Aku, Jiang Taichu, akan mencambuk dunia ini, menyapu segala rintangan di hadapanku. Jika seluruh dunia menjadi musuhku, memangnya kenapa? Di masa lalu, Jiang Tian menapaki jalan kultivasi dengan membuktikan Dao melalui pembantaian. Ia tak terkalahkan di 9 langit dan 10 bumi. Jika ia hanya tahu bersabar dan berkompromi, bagaimana mungkin ia bisa mencapai kejayaan seperti itu? Di dunia ini, sumber daya terbatas, sementara keinginan manusia tak berbatas. Seringkali, hanya ada dua pilihan, hidup atau mati. Jiang Taichu, ucapanmu benar-benar sombong. Mendengar itu, wajah Bu Xuanzi dipenuhi amarah. Ia mencibir dingin. Kau memang kuat, tapi tahukah kau bahwa sekte Shenong kami memiliki ribuan murid, 3 tetua transformasi, dan bahkan seorang Master Dao yang memimpin? Apakah kau benar-benar ingin bermusuhan habis-habisan dengan kami? Haha, hanya segerombolan sampah kecil. Jiang Tian menatap Bu Xuanzi seperti memandang seekor semut dan berkata dengan nada menghina. Kau harus mengerti, sejak kalian memutuskan meracuniku, sekte Shenong sudah ditakdirkan hancur. Sekte Shenong kalian hanya punya 2 pilihan. Dimusnahkan dari muka bumi, atau berlutut dan tunduk kepadaku, Jiang Taichu, sebagai tuan kalian.
Para tetua dan pemimpin sekte kalian hanya pantas menjadi pelayan pembuat pil bagiku, meniup tungku, mengipasi api, dan memegang arang. Mengerti? Begitu kata-kata itu keluar, seluruh orang di tempat itu terdiam. Semua terkejut bukan main. Melenyapkan nama besar sekte Shenong. Memaksa seluruh sekte untuk tunduk. Ucapan seperti ini benar-benar keterlaluan. Sekalipun kau adalah Grandmaster muda, lawanmu adalah sekte besar dengan ratusan tahun sejarah, memiliki banyak master, formasi pelindung gunung, senjata sihir tak terhitung, serta ribuan murid. Bagaimana mungkin seorang diri mampu mengguncang kekuatan sebesar itu? Kurang ajar. Gila. Seorang master kecil saja sudah merasa hebat. Shen Men gemarah besar. Beberapa murid di sekitarnya juga berteriak marah, wajah mereka memerah. Awalnya aku berniat memberimu jalan keluar karena menghargai bakatmu. Tapi karena kau tidak tahu maju mundur, hari ini aku terpaksa membunuhmu. Bu Xuanzi menggeleng dan menghela napas. Tiba-tiba ia membalikkan tangannya, mengeluarkan sebuah panji hitam, lalu melemparkannya ke arah Jiang Tian. Panji hitam itu tampak kecil seperti bendera biasa. Namun begitu dikibaskan, aura mengerikan langsung menyebar. Angin aneh menderu, awan gelap bergulung di atas platform, pasir dan batu beterbangan menutupi langit. Dentang! Dengan suara keras, seorang jenderal hantu berzirah besi meloncat keluar dari dalam panji hitam. Tubuhnya penuh aura darah, tampak mengerikan. Jiwa perang hantu. Astaga, itu adalah panji 10.000 jiwa. Shen Men gegemetar hebat. Ia memandang Bu Xuanzi dengan penuh hormat. Konon, Bu Xuanzi dulu adalah seorang ahli dari sekte Yin Ghost, aliran kultivasi iblis. Puluhan tahun lalu saat ia menyempurnakan senjata sihir, ia justru diserang balik oleh roh jahat hingga jatuh sakit parah. Setelah diselamatkan oleh Zuo Zimu, pemimpin sekte Shenong, ia pun mengabdi pada sekte tersebut. Adapun panji 10.000 jiwa adalah salah satu harta terpenting sekte itu. Legenda mengatakan bahwa pada akhir dinasti Ming, seorang master dari sekte roh jahat membantu pasukan King Wusong dan Li Chengdong. Dalam prosesnya, ia menggunakan 100.000 jiwa untuk menyempurnakan panji hitam ini. Sekali dikibaskan, pasukan hantu dan jenderal roh akan langsung keluar menyerang. Menge, matamu memang tajam. Hari ini aku akan memakai panji ini untuk membunuh Jiang Taichu. Bu Xuanzi penuh percaya diri. Ia meraung keras dan mengibaskan panji itu. Sekejap, 7 atau 8 prajurit roh dan jenderal hantu keluar, memancarkan aura ganas. Ada yang memegang pedang, tombak, dan berbagai senjata. Mereka menyerang Jiang Tian bersama-sama. Roh-roh itu dipenuhi kebencian dan dendam. Kemanapun mereka lewat, kabut hitam menyelimuti, rumput mengering, bunga-bunga layu. Bahkan di antara mereka ada Raja Hantu dan Jenderal Hantu dengan kekuatan luar biasa, sekali tebas bisa membunuh ahli tubuh besi. Ya ampun, menakutkan sekali. Melihat pemandangan itu, Jiang Lin begitu ketakutan hingga wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Kau pikir hantu-hantu kecil seperti ini bisa melawanku, Jiang Taichu? Jiang Tian memandangnya dengan tatapan meremehkan lalu tertawa keras. Kemudian ia mengayunkan tangannya dan berkata pelan, "Pedang!" Krek, krek, krek. Koin-koin kuno terbang keluar dari ranselnya, menyusun diri menjadi pedang penolak kejahatan. Apakah itu senjata sihir? Wajah Shen Men langsung dipenuhi kecemasan. Hanya gertakan kosong. Bu Xuanzi mencibir dingin. Di dunia ini, siapa yang bisa menguasai bela diri sekaligus seni sihir? Ia sudah menghabiskan seluruh tenaga untuk kultivasi bela diri, mana mungkin punya waktu mempelajari ilmu Dao. Matanya penuh keyakinan, seolah Jiang Tian akan segera tewas. Pedang di tangan. Jiang Tian mengayunkan tangannya. Cahaya keemasan menyilaukan menyapu ke segala arah seperti aliran merkuri. Sreet, sreet, sreet. Para prajurit hantu menjerit pilu. Dalam sekejap mata, semuanya hancur berkeping-keping oleh tebasan cahaya pedang. Tak hanya itu, sebuah daya hisap besar terbentuk. Aura hitam hantu tersedot habis ke dalam pedang koin itu tanpa sisa. Cahaya pedang terus melesat, dan dengan satu dentuman keras, panji 10.000 jiwa di tangan Bu Xuanzi langsung hancur berkeping-keping. Di bawah tatapan terkejut Bu Xuanzi, Jiang Tian menarik kembali koin-koin itu lalu tertawa dingin. Dengan sampah seperti ini kau berani bermain sihir di depanku? Benar-benar memalukan. Bu Xuanzi menatap Jiang Tian tak percaya. Matanya dipenuhi kebencian. Senjata sihirku hancur. Untuk sementara aku memang tak bisa melawanmu. Tapi begitu kembali ke sekte,
Aku akan melapor kepada pemimpin. Semua tetua akan turun tangan bersama membunuhmu. Apa yang kau lihat? Jiang Tian tiba-tiba menatapnya tajam. Ekspresinya seperti pria kasar di kedai barbeque yang memakai rantai emas besar. Tanpa memberi Bu Xuanzi kesempatan berkata apa-apa, Jiang Tian mengangkat tangannya dan menampar ke bawah. Berani sekali kau. Bu Xuanzi bahkan belum sempat menyelesaikan teriakannya. Tubuhnya langsung hancur oleh telapak raksasa Qi, terlempar seperti boneka kain, lalu jatuh ke tanah dalam keadaan tak bernyawa. Elder Bu. Darah memercik ke wajah Shen Menge. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berteriak sedih, tak percaya apa yang dilihatnya. Bu Xuanzi adalah tetua besar sekte Shenong, sosok yang kedudukannya hanya di bawah pemimpin sekte. Namun Jiang Tian membunuhnya begitu saja, seperti membunuh seekor anjing liar, tanpa ragu sedikit pun. Melihat ini, para praktisi bela diri gemetar ketakutan, tak berani mengeluarkan suara. Jika pembunuhan Hong Tianzhao tadi sudah cukup mengguncang dunia mereka, kematian Bu Xuanzi benar-benar menghancurkan keberanian yang tersisa. Dia benar-benar iblis. Tak peduli siapa pendukungnya, dia tetap membunuh tanpa ampun. Wajah Chen Bo yang sudah bengkak seperti kepala babi bergetar hebat. Masih ada yang tidak terima. Jiang Tian menyapu semua orang dengan tatapan tenang, seolah baru saja membunuh semut. Kali ini, semua orang menunduk gemetar, tak berani menatap matanya. Kami, murid sekte Shenong. Tunduk. Akhirnya Shen Menge pun tak sanggup bertahan lagi. Dengan rasa hina yang mendalam, ia berlutut di tanah. Dengan kemampuan seperti ini, jangankan melindungi keluarga Jiang, bahkan melawan seluruh Tiongkok pun dia tak terkalahkan. Jiang Lin menatap Jiang Tian dengan kagum luar biasa. Seolah ia baru saja menemukan sandaran hidup yang paling kokoh. Setelah menghapus ingatan para praktisi bela diri dengan kesadaran rohnya yang kuat, Jiang Tian membubarkan mereka semua. Malam harinya, mereka kembali ke Hotel Herb Garden. Jiang Lin yang telah berdandan rapi datang ke kamar Jiang Tian dengan penuh semangat. Namun begitu masuk, ia tertegun. Shen Menge sedang duduk di samping Jiang Tian seperti istri yang patuh. Sedangkan Chen Bo berlutut di lantai, menuangkan teh layaknya pelayan setia. Jiang Tian sendiri duduk santai di sofa, menyilangkan kaki dengan tenang. Jiang Tian. Master Jiang. Apakah aku datang di waktu yang salah? Jiang Lin bertanya dengan gugup. Master Jiang apa-apaan? Omong kosong. Jiang Tian melambaikan tangan sambil tersenyum hangat. Bagaimanapun hubungan kita dulu, kau tetap sepupuku. Hubungan darah tak bisa diputus. Duduklah. Mendengar itu, mata Jiang Lin memerah. Ia duduk perlahan di samping Jiang Tian. Master Jiang, tanaman obat itu menghasilkan aura Grand Ward setelah disiram air spiritual dari kuali Shenong, lapor Shen Menge dengan patuh. Kuali itu terbuat dari elemen kayu. Yang terkumpul tentu energi Grand Ward, mungkin ditempa dari kayu roh berusia ribuan tahun. Itu bisa menjadi bahan inti untuk formasi pengumpul roh 5 elemen milikku. Jiang Tian tersenyum ringan. Baiklah, istirahat 2 hari. Lusa kita berangkat ke sekte Shenong. Kau mau apa ke sekte Shenong? Shen Menge bertanya dengan suara gemetar. Tentu saja membunuh orang dan merebut harta. Anak kecil sepertimu membuat kesalahan, tentu orang tuanya harus menanggung akibatnya. Jiang Tian mengupas biji melon dengan santai, melempar kulitnya ke lantai. Chen Bo segera merangkak mengambilnya. Master Jiang, tak perlu sekejam itu. Shen Menge pucat pasi, namun tak berani membantah. Ia memaksakan senyum, meraih tangan Jiang Tian dengan lembut dan berkata dengan suara manja. Tahukah kau, aku adalah murid keluarga Shen, juga murid utama sekte Shenong. Di masa depan, sekte ini akan diwariskan kepadaku. Lalu memangnya kenapa? Jiang Tian meliriknya sekilas, sama sekali tak tergerak. Bab 104. Menuju sekte Shenong untuk merampok. Kulit Shen Menge putih lembut seperti susu, wajahnya indah bak lukisan, tubuhnya ramping dan memikat. Pinggangnya kecil, lekuk dadanya naik turun dengan lembut, sementara pinggulnya penuh dan menawan. Ia adalah seorang kultivator. Temperamennya halus dan anggun, namun ia juga telah mengalami kehidupan dunia fana. Karena itulah pesonanya semakin menggoda. Setiap kerutan alis dan senyumnya mampu memikat hati siapapun yang melihat. Melihat Jiang Tian menatapnya, wajah Shen Menge memerah malu. Ia sedikit mengerucutkan bibir dan berkata, aku belum menikah. Bagaimana kalau aku menikah denganmu dulu, lalu kau bergabung dengan sekte Shenong? Dengan begitu,
Kau akan memiliki dua pendukung besar sekaligus, yaitu Sekte Shenong dan keluarga Shen dari Yanjing. Sekte Shenong ada di tanganku, dan aku menjadi wanitamu. Bukankah itu memudahkanmu untuk mendapatkan semua ramuan dewa, obat langka, serta gulungan kitab rahasia? Sambil berbicara, ia memutar pinggangnya perlahan mendekati Jiang Tian. Dadanya yang penuh menekan lengan Jiang Tian dengan lembut, lalu bibir merah cerahnya semakin mendekat ke wajah Jiang Tian, seolah hendak mencium pipinya. Astaga! Keberuntungan Jiang Tian benar-benar luar biasa. Melihat pemandangan itu, Chen Bo langsung menundukkan kepala, tidak berani melihat lebih jauh. Namun dalam hatinya ia meraung histeris. Sebagai murid utama Shenong sekaligus keturunan keluarga Shen, Shen Menge bagaikan putri yang tinggi dan mulia di dalam sekte. Namun sekarang, ia justru begitu berani dan penuh inisiatif menggoda Jiang Tian. Sikapnya begitu panas dan memikat, seolah jika Jiang Tian mengangguk, ia akan langsung menanggalkan segalanya dan menyerahkan dirinya. Dibandingkan Jiang Tian, aku bahkan tidak layak disebut apa-apa. Chen Bo merasa dirinya benar-benar tidak berharga, bahkan tidak punya keberanian untuk merasa iri. Jiang Tian, sebaiknya kau terima saja. Bahkan Jiang Lin pun tergoda oleh tawaran itu dan merasa usulan tersebut cukup bagus. Jika Jiang Tian menikah dengan Shen Menge lalu bergabung dengan Sekte Shenong, maka kemungkinan sekte itu memaksanya menyerahkan resep pil atau bahkan membunuhnya tentu akan hilang. Dengan kondisi keluarga Jiang yang sedang terpuruk, jika bisa mendapat dukungan dari sekte besar seperti ini, bukankah masa depan mereka akan langsung melesat tinggi tanpa hambatan? 3 keluarga besar Jinling? Mereka tidak lebih dari ayam dan anjing liar yang bisa disingkirkan kapan saja. Kau memang cukup cantik. Kekuatanmu juga sudah mencapai puncak kekuatan dalam, dan kemampuan meracik pilmu tidak buruk. Kata-kata Jiang Tian membuat hati Shen Menge berbunga-bunga. Namun detik berikutnya, Jiang Tian tiba-tiba menampar wajahnya. Plak! Shen Menge terlempar ke lantai. Pergi sana. Wajah cantik hanyalah tulang belulang berbalut bedak. Tubuh indah hanya karung kulit. Di mataku, kau sama sekali bukan apa-apa. Di hadapan tatapan terkejut 3 orang di ruangan itu, Jiang Tian tetap tenang dan berkata dengan nada meremehkan. Lalu kenapa jika kau menjadi istriku? Bagaimana bisa dibandingkan dengan istriku yang manis dan polos, yang bahkan menabur garam saat memasak pun begitu menggemaskan? Namun kebetulan aku memang kekurangan seorang pelayan di sisiku. Jika kau ingin menjadi pelayanku, mungkin masih bisa dipertimbangkan, meski sedikit dipaksakan. Pelayan. Jiang Lin terbelalak. Ia begitu terkejut hingga terbata-bata dan tak mampu berkata apa-apa. Bukan hanya dirinya, bahkan Chen Bo pun hampir jatuh pingsan mendengarnya. Siapa Shen Menge? Keturunan keluarga Shen, calon pemimpin sekte Shenong di masa depan, sosok naga dan phoenix di antara manusia. Namun Jiang Tian justru berkata ingin menjadikannya pelayan. Hal semacam ini bahkan tidak berani dibayangkan oleh para Grandmaster tua sekalipun. Jiang Tian, kau benar-benar keterlaluan. Ucapan Jiang Tian membuat Shen Menge gemetar karena marah. Ia adalah kebanggaan langit, putri kesayangan takdir. Kemanapun ia pergi, ia selalu dipuja dan dikejar banyak orang. Pria yang ingin meminangnya bisa berbaris dari Yanjing hingga provinsi tanpa putus. Namun kini, ia yang berinisiatif menggoda dan menawarkan diri, justru ditampar mentah-mentah oleh Jiang Tian. Bahkan hanya dianggap layak menjadi pelayan. Walaupun Jiang Tian adalah Grandmaster muda, tetap saja ini penghinaan yang luar biasa baginya. Awalnya Shen Menge masih menyimpan rasa kagum pada Jiang Tian. Namun sekarang, di matanya Jiang Tian sudah berubah menjadi sosok yang paling menyebalkan dan menjijikkan. Ia berharap Jiang Tian mati secepat mungkin. Baiklah, anggap saja aku tadi sedang bercanda. Shen Menge bangkit dengan susah payah, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia memaksakan senyum dan berkata, 3 hari lagi kita berangkat ke Sekte Shenong. Kuharap Master Jiang bisa mewujudkan keinginannya dan pulang dengan hasil melimpah. Gadis kecil, tadinya aku ingin memberimu sedikit keberuntungan. Kau benar-benar tidak mau menjadi pelayanku. Jiang Tian bertanya dengan nada tenang. Jika kau benar-benar bisa menaklukkan Sekte Shenong, aku bersedia menjadi budakmu selama 3 kehidupan. Tapi aku takut kau tidak punya kemampuan itu. Shen Menge sangat marah hingga wajahnya memerah dan dadanya naik turun. Ia memang pernah bertemu orang sombong, tapi baru kali ini ia bertemu orang sesombong Jiang Tian. Dengan tawa dingin penuh hinaan, ia berbalik pergi sambil menahan amarahnya. Jiang Tian, Jiang Tian. Jadi bagaimana kalau kau seorang Grandmaster muda? Kau sama sekali tidak tahu kedalaman Sekte Shenong. Ada banyak master yang menjaga sekte,
ditambah formasi pelindung gunung yang kuat. Jika kau benar-benar berani datang, itu sama saja mencari kematian. Aku sudah memberimu kesempatan untuk menghindari malapetaka, tapi kau tak tahu cara menghargainya. Baiklah, tunggu saja. Saat kau terdesak nanti, aku ingin melihatmu berlutut di depanku dan memohon ampun. Pergilah ke neraka. Dalam 3 hari berikutnya, Shen Menge mengira Jiang Tian akan berkultivasi tertutup untuk mempersiapkan diri menuju sekte Shenong. Namun kenyataannya jauh berbeda. Wah, layang-layang ini indah sekali. King Er pasti suka. Beli beberapa. Kesemeknya sebesar ini? King Er pasti suka makan. Beli 1 peti. Kacang kastanye khas desa? Cocok untuk dibuat sup ayam bagi King Er. Beli, beli, beli. Selama 3 hari penuh, Jiang Tian hampir menjelajahi seluruh Garo Mountain City. Ia membeli begitu banyak oleh-oleh hingga Shen Menge dan Chen Bo terpaksa menjadi tukang pembawa barang. Shen Menge begitu kesal hingga hampir muntah darah. Ia penasaran wanita seperti apa yang menjadi istri Jiang Tian sampai bisa membuatnya begitu dimanja. Setelah semua barang dikirim kembali ke Linzhou, Jiang Tian menepuk pantatnya dan berkata santai. Ayo, kita berangkat ke sekte Shenong untuk merampok. Maksudku, mencari keadilan. Jiang Tian, aku ikut denganmu. Beberapa hari ini rasa hormat Jiang Lin pada Jiang Tian meningkat drastis. Ia berpikir bahwa di masa depan Jiang Tian pasti akan memimpin keluarga Jiang, jadi lebih baik mulai mendekat sejak sekarang. Tidak perlu. Kau pulang saja. Jiang Tian melambaikan tangan. Perjalanan ke sekte Shenong terlalu berbahaya. Membawa sepupunya yang bodoh ini hanya akan menjadi beban. Tapi, Jiang Lin tampak ragu-ragu. Kau ingin resep pil, kan? Jiang Tian menepuk kepalanya, langsung mengerti maksudnya. Tujuan Jiang Lin datang ke pertukaran pil sejak awal memang untuk mencari resep dari sekte Shenong. Namun karena kekacauan sebelumnya, ia pulang dengan tangan kosong. Itu mudah. Jiang Tian berpikir sejenak lalu menuliskan 7 atau 8 resep pil dan menyerahkannya pada Jiang Lin. Semua resep itu menggunakan bahan obat biasa, namun dengan teknik racikan Jiang Tian, efeknya berubah menjadi luar biasa. Begitu dipasarkan, pasti akan mengguncang seluruh Tiongkok. Jiang Tian, terima kasih. Aku pasti akan melaporkan ini pada kakek. Tidak perlu. Jangan bilang pada kakek, jangan bilang pada siapapun. Jiang Tian berkata tegas. Apapun yang kau lihat, jangan bocorkan satu kata pun. Katakan saja resep ini kau beli mahal dari sekte Shenong. Mengerti? Kenapa? Jiang Lin bingung. Pokoknya jangan bicara. Kalau kau berani membocorkannya, aku tidak akan memaafkanmu. Jiang Tian berkata serius. Begitu identitas dan kekuatannya tersebar, 3 keluarga besar Jinling bisa saja bergerak lebih dulu dan membuatnya kerepotan. Baik, aku tidak akan bicara sembarangan. Jiang Lin ketakutan dan segera mengangguk. Setelah Jiang Lin pergi, Jiang Tian dan rombongannya pun berangkat menuju pedalaman pegunungan Shenongjia. Di perjalanan, Shen Menge bertanya. Jiang Tian, kenapa setelah membunuh Hong Tianzhao kau tidak memusnahkan keluarga Hong sampai ke akar-akarnya? Mereka ingin balas dendam padaku? Silakan saja. Kalau berani datang, aku pastikan mereka tak akan pernah kembali. Jawab Jiang Tian dengan santai. Sombong dan mendominasi. Benar-benar luar biasa. Shen Menge gemetar menahan amarah, tapi dalam hati ia juga harus mengakui, ucapan Jiang Tian memang bukan tanpa dasar. Di keluarga Hong Tianzhao adalah yang terkuat. Ia saja sudah dibunuh dengan mudah oleh Jiang Tian. Shen Menge tersenyum kecut lalu berkata, keluarga Hong menguasai kekayaan besar di 3 kota Wuhan, memiliki bisnis perkapalan, hotel, real estate, dan kompleks komersial. Mengapa kau tidak mengambil alih semua itu? Hanya tumpukan uang receh. Aku tidak tertarik. Apa yang kuinginkan adalah harta sekte Shenong kalian. Jiang Tian tertawa dingin penuh penghinaan. Baginya, uang triliunan bisa didapat kapan saja. Yang benar-benar ia inginkan adalah kayu roh berusia ribuan tahun milik sekte Shenong. Jika bisa membangun formasi pengumpul roh 5 elemen, kultivasinya akan melonjak ke tahap menengah Qi Disipel. Saat itu, ia akan benar-benar tak terkalahkan di seluruh Tiongkok. Dasar sombong tak tahu malu, gumam Shen Menge pelan. Kau pikir sekte kami hanya sekadar tempat biasa? Tunggu saja, begitu sampai di sana, kau pasti mati tanpa kuburan. Bukankah hanya beberapa Grandmaster transformasi atau kultivator Dao tingkat tinggi? Jiang Tian mendengar gumamannya dengan jelas dan berkata dengan nada meremehkan.
Pemimpin sekte kalian, Zuo Zimu, bahkan tak layak memberiku petunjuk. Bagiku, ia hanya pembantu pembuat pil belaka. Bersambung.